Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai life satisfaction atau kepuasan hidup nih. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fiarsa Dika Marajev dengan NIM 112, mahasiswa UIN Salatiga. Di sini saya mengambil materi life satisfaction untuk memenuhi tugas UAS psikologi positif. Jadi teman-teman langsung saja ya. Apa sih itu life satisfaction atau kepuasan hidup? Nah, teman-teman, life satisfaction atau kepuasan hidup adalah bagaimana sih seseorang ini menilai hidupnya secara keseluruhan. Nah, hal ini tuh melibatkan seperti perasaan senang atau puas atas apa yang sudah dicapai dan dialami dalam hidupnya. Nah, misalnya nih teman-teman, seseorang yang merasa puas dengan pekerjaan, hubungan dengan keluarga dan kondisi kesehatannya. Nah, dia itu biasanya akan merasa lebih bahagia dibandingkan orang yang dengan pekerjaannya kurang puas, kurang adanya hubungan dengan keluarga dan kondisi kesehatannya bermasalah, teman-teman. Nah, kepuasan secara umum ini meliputi kepuasan terhadap kondisi yang diinginkan, kepuasan terhadap keadaan yang luar biasa, kepuasan terhadap perasaan bahagia, kepuasan terhadap aspek-aspek yang penting dalam hidup kita, teman-teman, serta kepuasan yang ditandai dengan tidak adanya hal-hal dalam kehidupan yang dianggap perlu diubah oleh individu tersebut, teman-teman. Nah, kepuasan hidup ini berhubungan dengan pengalaman-pengalaman individu selama menjalani kehidupannya. Jadi kepuasan hidup mencakup kepuasan yang dirasakan pada kehidupan masa lalu, keinginan mengubah hidup, kepuasan yang dirasakan pada kehidupan sekarang, dan pendapat dari orang sekitar tentang hidup kita, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup kita ini. Nah, kepuasan hidup ini ada evaluasi subjektif terhadap kualitas hidupnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, teman-teman. Nah, seperti faktor yang pertama nih, yaitu tentang status ekonomi. Nah, status ekonomi ini, teman-teman, berperan besar dalam menentukan kepuasan hidup loh. Karena orang dengan kondisi ekonomi yang baik biasanya dia akan lebih puas dengan hidupnya, teman-teman, karena adanya akses ke sumber daya seperti mereka lebih mudah mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan lain yang akan meningkatkan kualitas hidupnya, teman-teman. Nah, selain itu juga adanya keamanan finansial, teman-teman, seperti kondisi ekonomi yang stabil, mengurangi stres terkait kebutuhan dasar, serta adanya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Seringkali teman-teman berkorelasi dengan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan lebih besar yang mendukung kepuasan hidupnya. Contohnya nih, teman-teman, seperti ada seseorang memiliki gaji cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus khawatir tentang pembayaran tagihan bulanan, akan merasa lebih puas nih dibandingkan dengan seseorang yang harus terus-menerus mencari uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, seperti untuk makan, untuk beli baju, dan lain-lain, teman-teman. Nah, untuk faktor yang kedua, teman, yaitu mengenai pekerjaan dan pendapatan. Nah, jenis dan kondisi pekerjaan juga sangat berpengaruh, teman-teman, dalam kepuasan hidup. Nah, pekerjaan dan pendapatan ini berperan penting dalam kepuasan hidup seseorang, seperti pekerjaan yang memuaskan dan sesuai dengan minat kita lah. Nah, itu nilai individu dapat meningkatkan kepuasan hidupnya. Pendapatan yang mencukupi juga dapat memberikan keamanan finansial yang mendukung kebahagiaan. Namun, teman-teman, terlalu banyak tekanan kerja atau ketidakpuasan dalam pekerjaan serta ketidakstabilan finansial dapat mengurangi kepuasan hidup seseorang. Misal nih, ada seorang guru yang mencintai pekerjaannya. Nah, guru itu akan merasa puas karena guru tersebut dapat membantu murid-muridnya, teman-teman, untuk berkembang. Nah, tapi sebaliknya, jika seseorang yang bekerja di tempat yang tidak disukai atau tidak minatlah dengan diri kita lah, nah mungkin dia itu akan merasa tidak puas meskipun penghasilannya besar, teman-teman. Itu faktor yang ketiga, teman-teman, ada kesehatan fisik dan mental yang baik. Nah, kesehatan fisik dan mental yang baik adalah faktor penting, teman-teman, dalam meningkatkan kepuasan hidup. Seseorang yang merasa sehat dan memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik cenderung akan lebih bahagia. Selain itu, umur panjang juga dapat mempengaruhi teman-teman kepuasan hidup, terutama jika seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan aktif sepanjang umur. Nah, misal ada seseorang yang rutin berolahraga, makan makanan sehat, dan menjaga kesehatan mentalnya. Nah, dia itu akan cenderung merasa bahagia dan puas, teman-teman. Tapi sebaliknya, jika seorang itu sering sakit, stres, akan cenderung sulit merasa puas dengan hidup. Karena apa? Ya, karena dia tidak akan bisa melakukan yang ingin dia lakukan, teman-teman. Jadi dia itu akan merasa kurang puas.
Nah, untuk faktor yang keempat yaitu religius atau keterlibatan seseorang dalam kegiatan keagamaan. Nah, untuk religius atau keterlibatan seseorang dalam kegiatan keagamaan ini juga memberikan dampak positif loh teman-teman, seperti dukungan sosial, makna hidup, pengurangan stres. Nih, misalnya ada seseorang yang misalnya kita sering beribadah dan ikut terlibat dalam kegiatan sosial di suatu komunitas agama kita lah. Nah, kita akan merasa memiliki tujuan hidup dan dukungan dari komunitas tersebut, teman-teman, yang meningkatkan kepuasan hidup kita. Nah, kesimpulannya bahwa seperti status ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan religius secara bersama-sama sangat mempengaruhi kepuasan hidup kita, teman-teman. Seseorang dengan kondisi ekonomi yang baik, pekerjaan yang memuaskan, tingkat religius yang tinggi, dan kesehatannya baik, cenderung akan lebih puas dengan hidupnya. Nah, kombinasi dari faktor-faktor ini, teman-teman, dapat membantu seseorang mencapai tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, terus apakah ada hubungan antara kepuasan hidup dengan kesejahteraan psikologis? Ada, teman-teman. Nah, hubungan ini bisa dijelaskan melalui beberapa mekanisme psikologis, teman-teman. Seperti yang pertama, yaitu mengenai sikap positif terhadap diri dan lingkungan. Jadi, orang yang merasa puas dengan hidupnya, mereka akan cenderung melihat dunia dan diri mereka sendiri secara lebih positif, yang mendukung dimensi kesejahteraan psikologis seperti penerimaan diri dan penguasaan lingkungan. Yang kedua, resiliensi terhadap stres. Jadi, orang yang kepuasan hidup yang tinggi dikaitkan dengan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan dan stres, yang merupakan komponen penting dari kesehatan psikologisnya, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu hubungan sosial yang lebih baik. Nah, kepuasan hidup ini dapat memperkuat hubungan interpersonal, teman-teman, yang merupakan salah satu dimensi utama dari kesejahteraan psikologis. Orang yang puas dengan kehidupannya akan cenderung lebih mudah membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain, atau kita sebut ya gampang berbaur lah dengan orang lain. Nah, dan yang keempat, yang terakhir ini yaitu perasaan memiliki tujuan. Jadi, kepuasan hidup yang tinggi, teman-teman, seringkali dihubungkan dengan perasaan memiliki tujuan hidup yang jelas, punya tujuan, yang merupakan salah satu dimensi dari kunci dari kesejahteraan psikologis tersebut. Jadi, di sini kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis ini memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi, teman-teman. Orang yang merasa puas dengan hidupnya akan lebih mungkin untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang baik. Dan sebaliknya, mereka yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik cenderung lebih mudah merasa puas dengan kehidupannya, teman-teman. Nah, hubungan ini penting untuk dipahami, teman-teman, karena dapat membantu dalam mengembangkan intervensi atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu melalui peningkatan kepuasan hidupnya dan pengelolaan faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan psikologisnya, teman-teman. Itu saja, teman-teman, edukasi mengenai life satisfaction atau kepuasan hidup dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.